Setelah resmi dipecat dari keanggotaan DPRD Gorontalo oleh PDIP, nama Wahyudin Moridu kembali jadi perbincangan publik. Mantan wakil rakyat itu mendadak muncul dalam sebuah video viral yang memperlihatkan dirinya berjualan es batu. Dalam videonya, Wahyudin tampak mengenakan kaos dan celana pendek sambil mengisi kantong plastik dengan air menggunakan selang hijau untuk kemudian dijual sebagai es batu. Ia mengaku kini kembali menjalani usaha kecil-kecilan seperti yang pernah dilakukannya pada tahun 2019. Kehadirannya dalam video tersebut langsung menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial. Banyak netizen yang budiman menilai aksi Wahyudin hanyalah konten yang dibuat untuk mengalihkan perhatian publik dari kontroversinya. Sebelumnya, ia memang sempat memicu amarah masyarakat setelah video dirinya dengan seorang perempuan di dalam mobil tersebar luas. Dalam video yang beredar, Wahyudin dengan santai menyebut sedang menggunakan uang negara untuk bersenang-senang dan bahkan mengajak merampok uang rakyat. Pernyataan itulah yang akhirnya membuat citranya hancur dan berujung pada pemecatannya. Kini, meski berusaha menunjukkan kesederhanaan dengan berjualan es batu, publik tetap menilai gerak-geriknya penuh rekayasa dan jauh dari ketulusan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, nek Wahyudin DPRD Gorontalo kuwi bojoku, jangankan tanganku digandeng nggo melu klarifikasi. Begitu DE Bali, begitu aku krungu DE viral karo wong wedok, DE Bali mlebu gerbang wis tak sewake herder. Ngebel ting tong, herdere langsung tak kon nguculi, tak kon ngoyak, tak kon nyokot. Panggangku rumah sakitnya wis tak telepon. Jangan sampai ada yang memberikan obat rabies. Oh no, jangankan aku diajak klarifikasi digandeng tangani rasuti. Jadi kalau kemarin orang tahu bersama ada BHB, wah sekarang ada penelitian baru. Aku pasti WHY, Wahyu sang pengendali doi negatif nya BHB pak. Weh, di tempatnya lagi krisis finansial alias ekonomi lagi tidak stabil. WHY, wow, jauh melampaui BHB. WHY ini bos, dan ana pastikan bahwa semua lorong yang ada di Gorontalo dikuasai oleh satu nama, tidak lain tidak bukan cuma WHY pak. WHY ini bos, WHY kancingan mehorot. Oke, dan ini ana mau kasih tahu, dari sekarang sampai dengan 2031 hanya ada satu slogan. Oh, maju ketua, maju. Nah, terus WHY ini Pio sang pengendali doi negara. Wassalamualaikum. Saya baru pulang dari Sulawesi. Kebetulan papi mami gua dari Jerman telepon. Tolong lihat siapa tadi? Pak asisten? Wahyudin Moridu. Wahyudin Moridu, tolong dilihat-lihat. Jadi gini ya, kamu itu janganlah lagi nyeka-nyeka kakak aku Wahyudin Moridu itu ya. Sebenarnya apa yang salah dari si Wahyudin Moridu itu ya? Saya terus terang, saya selaku keluarga Wahyudin Moridu itu, saya tersinggung kepada Indonesia ini. Ya sudah jujur. Inilah kalian ini kawan-kawan ya. Ya. Kalau seorang sudah jujur, kita hargailah kejujuran dia itu. Harusnya kita beri ekspresi apa? Peduli itu ekspresi apa? Support tuh ekspresi. Itu ya. Ya kamu ini gara-gara kamu aku ditital masa kota.
Harusnya kalian itu apresiasi tertinggi kepada Mahyudin apa baru Kak? Oh, Mahyudin Warigu-Rigu itu ya. Dia itu sudah jujur ya. Apa lagi masalah kalian ini ya? Kalian bikin malu saya. Saya selaku Matpeci STM SMCC CMCK MCK tersinggung dengan ini ya. Ini Allah ke belakang itu. Jadi mulai saat ini stop kalian mendiskriminasikan kakak aku Mahyudin Warigu-Rigu itu ya. Nanti setelah saya pun dari Jerman, saya akan urus permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Jujur salah, tidak jujur salah. Iya, dia tuh ngambil uang rakyat, dia jujur, bagus. Bagaimana yang tidak jujur itu? Iya, kalian itu, harusnya kalian itu proses dan kalian selidiki dan kalian tidak jujur itu. Iya, serba salah negara Nukono ini. Jujur salah, tidak jujur salah. Emosi gue. Orang-orang macam gini memang sudah seharusnya tuh dipecat dari partai dan dipecat pula dari anggota DPR. Karena apa? Orang-orang macam ginilah yang membuat citra partai dan citra DPR itu rusak, jelek. Karena orang-orang kayak gini tuh nggak pernah belajar dari sejarah, nggak pernah belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Beliau ini apa nggak melihat kericuhan kemarin, demo kemarin, hasilnya seperti apa? Kok ya bisa masih bikin konten yang seperti itu? Sistem rekrutmen di partai memang harus diperketat gitu. Jangan cuma asal terima kader, asal terima calon anggota DPR, DPRD, asal terima calon bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Harus mulai berbenah gitu. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan wakil rakyat yang seperti ini kualitasnya, yang tidak peka sama masyarakat, tidak sensitif, tidak punya kapasitas. Akhirnya apa? Tingkah lakunya, perilakunya, ya cuma bikin emosi masyarakat, bikin emosi rakyat. Jangan sampai kalau partai tidak bebenah, nanti masyarakat Indonesia ini jadi antipati sama partai. Jadi menganggap semua partai itu jelek gitu, menganggap bahwa partai itu tidak berguna. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun di negara demokratis seperti Indonesia, partai politik tuh sangat diperlukan gitu untuk menemukan wakil rakyat, calon-calon pemimpin yang punya kualitas, punya kemampuan, punya sensitivitas yang tinggi terhadap keadaan masyarakat, yang mampu bekerja mensejahterakan masyarakat. Bukan calon-calon pemimpin atau calon-calon wakil rakyat yang cumanya bisa bikin konten-konten gak berguna, bikin kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Nah, kalau sudah viral seperti ini, bukan cuma Anda yang kehilangan jabatan Anda, kehilangan posisi Anda, tapi Anda akan dikuliti oleh netizen, akan dipermalukan oleh netizen. Semoga ini menjadi pelajaran penting buat Anda. Kalau nanti Anda kembali ke dunia politik, Anda bisa terpilih lagi menjadi anggota DPRD. Anda bisa bersikap lebih baik. Anda ini anggota dewan, bukan ABG labil yang sedang seneng-senengnya dapat mainan baru. Mulutmu harimau, itu yang terjadi di anggota DPRD Gorontalo, nggak tahu sengaja atau sesuai katanya dia mabok, yang bilang mari kita habiskan uang negara ini biar semakin miskin. Tapi ini tuh kasusnya double kill. Udah dia mengatakan hal kontroversi, terus dia ngatainnya itu bersama dengan Google. Dia bilang sendiri di video itu ada kata Google, dan aku baru tahu kalau Google itu singkatannya apa kawan? Hubungan gelap. Jadi dia pergi ke Makassar itu pakai uang negara bersama hubungan gelapnya. Aduh menarik ini, sini aku ceritain, let's go. Ini ya, penggunaan dana perjalanan dinas ke Makassar pakai uang negara, yang kalau di berita iNews ini masih bilangnya tuh bersama istrinya. Tapi kalau kita telisik ya, ini cewek rambutnya pendek say ya. Dan hal ini yang membuat netizen bertanya-tanya, ini kayaknya ada balas dendam ini di ceweknya. Mungkin ada yang bilang ini dijanjiin dinikahin, nggak jadi makanya dia sebar itu video. Akhirnya guys, si Bapak Wahyudin ini anggota DPRD Gorontalo langsung dipanggil dan langsung dipecat dari jabatannya. Ya gimana nggak dipecat, saya jelas-jelas di video itu dia ngomong, teman-teman bisa lihat di iNews ya, dia tuh ngomong, mari kita habiskan saja uang negara ini biar semakin miskin. Ini nih perjalanan ke Makassar pakai uangnya siapa? Uang negara.
Ya memang sih kalau kita dinas tuh juga pakai uang negara, tapi dia tuh dengan sombong gitu loh, Say. Nah, yang ini istrinya, Say. Di sini dia menyatakan permintaan maaf yang telah mengatakan hal yang kontroversial tadi, sampai viral, sampai FYP di mana-mana, Say. Cuma bisa lihat yang ini istrinya berkacamata dan rambutnya panjang. Jadi siapa yang tadi? Ya netizen silakan tebak sendiri atau ya sudahlah. Dan ini kan sudah terbongkar. Aku nggak tahu itu siapa, bisa saja adiknya si istri sah. Karena ketika istrinya di video ini tuh dia tampak santai gitu ya, tampak fine gitu, tampak nggak apa-apa gitu. Bahkan si cowoknya ini, si bapak ini, sekarang kan dia sudah dicopot tuh jabatannya. Dia itu live ya di TikToknya dia, didampingi sama istri sah gitu. Nih yang pas live nih, dan bapaknya nih dengan lapang dada dia bilang, iya aku udah dicopot dari jabatanku, udah kembali jadi rakyat biasa gitu. Nah ini istrinya. Si bapaknya aslinya kocak kayaknya ya, aslinya kocak. Tapi ya itu, kalau misalnya dia mabuk mengatakan itu, kalian tahu nggak, orang mabuk kalau sudah ngatain sesuatu dari mulutnya berarti itu dari hati, Pak berarti dari hatimu itu nggak baik waktu itu. Salah kalau kamu beralasan mabuk, karena orang mabuk itu kalau ngomong itu yang sebenarnya malah jujur ya. Ini blunder sendiri akhirnya, guys. Dan netizen banyak terima kasih ya Pak atas kejujurannya. Jadi kita bisa tahu ini memang sebagian besar orang-orang yang di DPRD atau para petinggi ini niatnya apa, ini sudah kelihatan ini. Ya udahlah ya, ini kasus sudah dicopot dari jabatannya, sudah ditindak tegas, dan bapaknya sudah kembali menjadi rakyat biasa.